Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari libur, tapi topiknya sangat serius dan saya kira ya memang dalam beberapa pekan ke depan ini kita akan ngomong sepanjang pekan topik yang serius karena pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden kan akan segera dibuka tanggal 19, tinggal beberapa hari lagi. Tapi saya ingin ngomongin itu ada kaitannya itu dengan sahabat Anda nih, Bung Rocky, Pak Luhut Panjaitan, Oh Menko ya, Marves ya. Kan kemarin ini sekarang beliau ini dikabarkan sedang sakit gitu, statusnya simpang siur gitu ya. Tapi saya ingat kan Anda hadir ya waktu ulang tahunnya Pak Luhut waktu itu ya, ulang tahun ke-76 ya Pak Bung Rocky ya. iya saya hadir dan ikut menulis di buku yang diterbitkan dalam rangka ulang tahun 70 beliau. Ya, ketika itu dia sangat gembira, sangat sehat dan terlihat ada ada semacam semangat untuk meneruskan perjuangan menghidupkan harapan bahwa bangsa ini tidak boleh berhenti berkreasi itu, apalagi di bidang investasi itu yang Pak Luhut sendiri kuasai itu. Hmm. Dan kemarin ada berita bahwa beliau sakit, tentu kita berharap supaya cepat sembuh, cepat pulih karena ada konsekuensinya itu. Kalau yang sakit adalah Luhut bin Sarpanjaitan itu ya orang anggap itu upaya untuk memulihkan kesehatan memang mesti istirahat. Tetapi istirahatnya Pak Luhut itu artinya juga istirahat dari kegiatan kabinet dan bukan sekedar istirahat sebetulnya karena banyak fungsi dari Pak Luhut yang akhirnya harus tertunda menunggu beliau sehat. Dan semoga Pak Jokowi tidak kehilangan energi itu karena Pak Luhut adalah energi tertinggi atau energi terbaik dari Presiden Jokowi itu. Ya, itu saya kira yang jadi serius itu gitu ya, lepas dari soal simpang siurnya beritanya kan karena juru bicaranya menyatakan oh enggak cuma bed rest saja, tapi di media sosial muncul berita berseliweran yang macam-macam yang menunjukkan bahwa Pak Luhut itu kondisinya sangat serius. Tapi apapun buat kita kepada siapapun yang sakit tentu kita doakan untuk pulih kembali. Ya, itu bagian sesama manusia kita mesti mendoakan semacam itu gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, jadi Ya, betul kan kita tahu bahwa kesehatan seseorang itu adalah hak privat dia tuh dan keluarga sebetulnya. yes. Tapi karena Pak Luhut ada di dalam sorotan publik, maka orang bertanya apa konsekuensi dari sakitnya Pak Luhut? Saya kira Bukan betul itu. konsekuensi terhadap keluarga, tapi konsekuensi karena jabatan beliau yang sangat banyak itu kan. Ya. Dan sebetulnya kabinet ini dituntun oleh ide-ide Pak Luhut. Kendati kita saling bertengkar, saya juga saling bertengkar dengan Pak Luhut. Tapi saya harus akui bahwa dia melakukan banyak hal yang memang nggak bisa dilakukan oleh menteri-menteri yang lain tuh. Ya, Nah ya. kapasitas itu yang tiba-tiba shutdown itu kan. Ya. Karena secara mendadak seminggu lalu masih ceria, masih berupaya untuk menghibur semua tamu di situ dan menerangkan pengalaman panjang dia bersama dengan Prabowo, dengan SBY, Yusuf Kala segala macam itu. Tapi kemudian kita tahu bahwa memang ada batas kelelahan atau daya tahan fisik gitu. Kendati secara psikologis Pak Luhut punya semangat untuk meneruskan semua cita-cita dia untuk menghidupkan harapan pada bangsa, tapi tubuh beliau mungkin memberi sinyal bahwa Anda terlalu capek ya Pak Luhut, kira-kira begitu tuh. Tapi tetap kita berdoa supaya cepat pulih itu, Ya. karena potensi kalau sekedar Pak Jokowi kalau ada yang sakit dan sedikit terhalang ya akan ada penggantinya entah wakilnya atau Hmm. asistennya. Ini nggak mungkin nih karena Pak Luhut itu orang yang betul-betul melakukan sesuatu dari A sampai Z itu Ya. dengan kapasitas sendiri tuh nggak ada wakil Menko Invest yang setara Pak Luhut atau digantikan oleh Menteri Teknis lain secara apa namanya ad hoc kan nggak bisa tuh. Jadi Betul. tetap ada konsekuensi juga seseorang yang pengetahuan, kapasitas dan keunggulan dia maksimal begitu terhalang sedikit oleh kesehatan maka seluruh rencana pasti berubah secara drastis tuh Ya. rencana-rencana kabinet. Ya. Saya sendiri sampai sekarang malah justru tidak tahu persisnya berapa sebenarnya jabatan Pak Luhut itu karena masih terus berubah gitu ya. Sebelumnya pernah kalau nggak salah pernah disebutkan yang dalam sebuah rapat di DPR itu Pak Luhut menyebut waktu itu ya berapa bulan yang lalu sampai 26 jabatannya itu kan tapi terus bertambah termasuk hilirisasi termasuk percepatan IKN dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan betapa pasti akan terjadi ketimpangan ketika Pak Luhut itu untuk sementara ini nonaktif dan anda kan sering bercanda sebenarnya kabinet itu nggak perlu banyak-banyak dan cukup berapa orang balik 3 orang dan salah satunya adalah Pak Luhut kan begitu selalu Anda nyampaikan.
Iya, satu waktu pembicaraan berdua dengan beliau itu, Hmm. saya tanya kenapa sih, abang kenapa harus segitu banyak? Ya tak aja pada presiden. Memang ada yang bisa gantiin gue itu, gantiin Hmm. aku itu. Tak ada Hmm. lah itu. Dan saya tahu memang kapasitas dia itu luar biasa tuh. Hmm. Mengerti politik, mengerti bisnis, mengerti pertahanan, mengerti yang terutama ada Pak Luhut itu mengerti profil seseorang, sejarah seseorang tuh. Dan dia bisa menyebutkan dengan lancar siapa yang sekarang lagi berupaya untuk cari jabatan dan beban masa lalu dia apa segala macam. Jadi soal-soal beginian, pengetahuan Pak Luhut semacam itu tidak dimiliki oleh penggantinya tuh. Kalau soal teknis mungkin ada yang mengerti soal investasi, tetapi Luhut itu betul-betul orang yang melekat di dalam keseharian kabinet, bahkan keseharian kepemimpinan politik Pak Jokowi itu. Jadi betul-betul kalau saya mau sebutkan dulu, saya bilang Anda kan sebetulnya wakil presiden yang tersamar, atau bahkan saya bilang sebetulnya Anda udah jadi presiden. Aku gitu loh, kau malah gitu selesaikan di dapur tua aja lah kalau debat-debat begituan. Tetapi sekali lagi itu seseorang yang memang dibebankan oleh sejarah untuk ya dengan kapasitas dia sejarah tahu bahwa ya hanya Luhut yang bisa lakukan itu. Jadi kalau orang bilang kenapa ada pada Luhut, ya tanya pada Jokowi kenapa yang lain nggak bisa gantiin dia, kan itu masalahnya tuh. Jadi saya kenal bagian itu. Kendati saya tetap pengkritik Pak Luhut, tapi persahabatan saya nggak berubah. Ya, Itu intinya atau itu enaknya itu. Walaupun kita tahu watak Pak Luhut itu sering kali terlihat berapi-api, tapi saya anggap ya itu pembawaan pribadi aja. Jadi tetap kita ingin Pak Luhut cepat pulih. ya. Dibeban sejarah atau dibebani oleh Pak Jokowi, Bung Rocky? Pak Luhut menganggap dia dibebani oleh sejarah. Jadi tanggung jawab seorang perwira, mantan pimpinan TNI, masuk di dalam kabinet, masih ikut mengatur Golkar, bahkan ikut menentukan profil calon-calon pemimpin untuk masuk presiden ke depan. Itu dalam versi Luhut waktu di ulang tahun dia sebut bahwa saya terpanggil kira-kira begitu untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu tuh. Artinya ada tidak ada Jokowi, nah Luhut terpanggil. Kalau Jokowi kan terpanggil lalu dia lupa bahwa dia terpanggil sebetulnya. Sekarang Jokowi nggak merasa terpanggil, dia terpanggil untuk menyelamatkan dinastinya, kan itu bedanya dengan Luhut. Oke, kalau kita merujuk pada sejarah ya, karena tadi Beban ngomongin tentang sejarah ya, mulai sejak Orde Lama sampai Orde Baru, bahkan perusahaan Orde Reformasi, apakah Anda bisa menemukan figur seperti Luhut itu dalam sejarah? Karena mungkin di zamannya Bung Karno kita cari-cari siapa dulu. Ada orang seperti Subandrio, saya kira juga nggak seimbang lah dengan Pak Luhut. Atau ada dulu zaman Pak Harto orang seperti Ali Murtopo. Enggak juga, semua itu sebenarnya justru tetap aja orang lihat presidennya itu Pak Bung Karno dan juga Pak Harto, gitu juga dengan presiden-presiden yang lain. Kalau ini kan orang kemudian secara bercanda banyak ngomong loh, ini sebenarnya the real presidennya itu Pak Luhut kan gitu. Ya itu yang mungkin harus ada ahli dari luar negeri kalau kita mungkin anti bias melihat Ya, apa ya. posisi Pak Luhut dibandingkan dengan orang kedua di dalam seluruh kepemimpinan kita tuh nggak ada tuh. Dulu orang anggap bahwa Pak SBY ada namanya Pak Silahi, Pak siapa namanya? Studi Silalahi. Pak Sudi Silahi itu yang Ya. know anything gitu. Ya tapi itu di bidang politik. Keahlian Pak Sudi tidak seperti Pak Luhut misalnya yang mampu punya akses informasi dari Afrika sampai Amerika Selatan tuh. Dia tahu orang-orang politik dunia, dia tahu bagaimana sistem finansial dunia bekerja, dia tahu bagaimana permainan apa namanya money laundering di dunia tuh. Jadi itu ada pada Luhut bin Sarpanjaitan yang nggak setara dengan yang lain tadi. Mau Ali Murtopo iya betul-betul uh, orang kedua dari Soeharto. Dan tapi tidak mungkin Ali Murtopo punya kapasitas sebesar Pak Luhut. Nah, demikian juga di zaman Pak Harto ada Subandrio, ada siapa macam-macam di situ. Yang berbeda sebetulnya Pak misalnya Ali Murtopo oh iya, Benny Murdani iya, tetapi tetap orang lihat Soeharto adalah tokoh utama tuh. Zaman Habibie juga begitu, anak-anak muda siapa Habibie tetap dianggap Habibie orang utama tuh. Tetapi di kita di sini pada zaman SBY juga begitu. Berapapun banyaknya pakar di sekitar Pak SBY, tetap SBY yang utama. Karena profil SBY terlalu kuat, profil Habibie terlalu kuat, profil Soeharto apalagi juga Bung Karno. Sekarang profil Pak Jokowi itu justru lemah karena itu dalam perbandingan sering orang anggap dari presiden memang adalah Pak Luhut tuh karena kapasitas dia secara teknokratik, kapasitas dia secara politis dan aura dia dalam melakukan negosiasi-negosiasi itu. Jadi memang terjadi begitu dan ini keunikan dari Luhut bin Sarpanjaitan. Padahal sebetulnya ya secara antropologi
dia datang dari minoritas, Batak, lalu non-Muslim, semuanya. Ya mungkin kalau minoritas itu nggak ada, udah jadi presiden beliau tuh. Tetapi sekali lagi kita apapun kita harus tahu, harus jujur mengatakan Luhut punya kapasitas itu dan itu yang diandalkan oleh Jokowi. Dan sekarang sang kapasitas itu ada di dalam masih ada di dalam kesulitan kesehatan. Itu yang akan berpengaruh pada profil dan kapasitas kabinet hari-hari ini. Ya, sebelum saya ngomongin ke soal kabinet hari-hari ini ya, saya cuma masih semacam penasaran saja gitu. Oke, kita akuin kapasitas Pak Luhut. Tetapi kalau katakanlah Luhut itu hidup di zaman Bung Karno, hidup di zaman Pak Harto, hidup di zaman katakanlah Habibie atau bahkan Gus Dur gitu, apakah juga mungkin dia juga akan diberi peran yang begitu banyak seperti ketika hidup di era Jokowi ini? Ya itu yang saya bandingkan tadi. Pak Jokowi profilnya terlalu, kalau saya bilang terlalu sederhana nggak tepat, terlalu ya kurang lengkap kemampuan Pak Jokowi untuk mengetahui atau mengenali elit politik itu. Bung Karno jelas tahu elit politik karena dari awal dia kuasai medan politik. Demikian juga Pak Harto, apalagi dia tahu permainan elit politik. Habibie juga karena magang pada Pak Harto tuh. Gus Dur jelas tahu semua permainan elit politik. Nggak ada pembisik di zaman Gus Dur. Gus Dur tahu bahwa dia dikelilingi, dianggap ada kabinet malam itu yang gengnya Forum Demokrasi waktu itu tuh. Tetapi Gus Dur tahu bahwa itu teman-teman dia yang setara itu kan. Nah sekarang Ibu Mega juga ngerti politik, tapi Pak Jokowi kan nggak mengerti politik, bukan dalam pengertian tidak mengerti komposisi elit politik, sehingga dengan mudah ya dia terima semua usul. Lalu dia punya desain sendiri yang kadang-kala orang anggap ini kok desain Pak Jokowi dalam politik itu berbeda dengan apa yang dia maksudkan sebetulnya. Jadi ketidaklengkapan pengetahuan Pak Jokowi tentang elit politik itu di bail out oleh pengetahuan Pak Luhut. Ketidakmampuan Pak Jokowi untuk siksak di antara oligarki itu diatasi oleh Pak Luhut. Kan itu semua yang dilakukan Pak Luhut kan. Demikian juga dalam isu-isu yang lebih strategis misalnya itu yang mesti lobby ke internasional segala macam itu karena ketidakmampuan Pak Jokowi itu dilakukan Pak Luhut. Tetapi kalau kita tanya pada Pak Luhut, tentu Pak Luhut akan bilang tidak, saya hanya pembantu presiden, saya membantu apa yang menjadi ide dari presiden. Saya kira itu yang membedakan tuh. Dan kita tahu lebih dari awal Pak Luhut itu mengenal Jokowi bahkan lebih sebelum Jokowi jadi presiden atau bahkan sebelum jadi wali kota misalnya. Jadi pengetahuan Luhut terhadap Jokowi lebih banyak dibandingkan pengetahuan Jokowi tentang Luhut. Nah kira-kira begitu. Ya, iya. Oke, jadi kira-kira apa yang kita bisa bayangkan ya dengan absennya kita sebut untuk sementara gitu ya Pak Luhut dalam pemerintahan ini dengan peran yang begitu banyak begitu. Pasti akan sangat terasa sekali pincang dong kekuasaan dari Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi. Pasti dalam 2 hari ini pasti Pak Jokowi udah gelisah tuh siapa yang bisa kasih nasihat kan. Jadi itu juga konsekuensi dari birokrasi Jokowi yang tidak percaya atau memang tidak punya pengenalan terhadap manusia-manusia politik atau elit politik, saya pakai istilah tadi, yang mampu untuk membantu beliau kan. Dan itu ternyata bahwa kendati kabinet Jokowi itu besar, padahal dalam praktik sebetulnya sangat kecil karena tergantung pada Luhut kan. Kan Jokowi nggak tergantung pada Erlangga, nggak tergantung pada Menko yang lain. Dia hanya tergantung pada Pak Luhut. Bahkan kalau bidang ekonomi macet, Luhut disuruh. Bidang iklim macet, Luhut disuruh. Macam-macam itu. Jadi terlihat betul. Lalu lintas macet juga Pak Luhut yang disuruh. yang nggak bisa dilakukan Pak Luhut kalau jalan pikiran Pak Jokowi macet karena Pak Jokowi nggak pernah mengaku bahwa jalan pikirannya macet. Jadi sekali lagi ini justru kita bikin refleksi bahwa ternyata kabinet ini tergantung pada LBP. Kendati LBP selalu merendah, bahwa enggak, saya hanya ditugaskan. Tapi saya tahu bahwa di dalam kepala LBP dia juga mau kasih tahu diam-diam bahwa memang saya mengerti semua tuh, dan memang dia mengerti semua kan, nggak ada yang tidak dia mengerti kan. Jadi saya kira itu latarnya kenapa kita mesti duga dengan kuat bahwa sidang-sidang kabinet itu seolah-olah kehilangan separuh aura karena ya tokohnya itu sekarang lagi beristirahat. Ya, dan tapi kan ini menjadi serius ketika ini kan dalam momen-momen krusial, Bung Rocky kan menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Sebenarnya nggak apa-apa ya karena harusnya ini kan udah era terakhirnya Pak Jokowi ya, harusnya dia tidak perlu ada lagi soal gitu. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi itu masih pengen terus cawe-cawe begitu dan manuver-manuver atau cawe-cawe Pak Jokowi di politik itu kan bisa dimungkinkan ketika urusan belakangnya, urusan dapurnya itu semua beres dipegang oleh Pak Luhut.
Nah, sekarang itu problemnya tuh. Siapa yang akan mengurus investasi? Siapa yang akan mengurus strategi hubungan dagang luar negeri? Siapa yang akan mengurus komposisi-komposisi tertentu di dalam relasi Pak Jokowi dengan partai-partai politik? Kan itu kita kita itu juga yang publik mungkin diam-diam bertanya-tanya. Ini bagaimana caranya Jokowi kehilangan dalam beberapa hari ini kehilangan pakem, kehilangan modal, kehilangan metodologi, kehilangan pola, kehilangan peta. Kira-kira begitu kan? Jadi Jokowi kehilangan peta sebetulnya karena pembuat peta sekaligus penunjuk arah itu adalah LBP. Kita nggak bisa bandingkan ada tokoh senior militer di situ yang beri nasihat pada Pak Jokowi dan Jokowi tahu loh nasihat kamu itu di bawah jauh di bawah kualitasnya dengan nasihat LBP. Nasihat politik seseorang tokoh partai misalnya, Jokowi akan anggap diam-diam ini nggak ada mutunya dibandingkan dengan LBP. Jadi Jokowi pasti rindu nasihat atau pendampingan dari Pak Luhut. Ya, saya kira sesungguhnya banyak orang yang punya kapasitas juga cukup bagus gitu ya, Bung Rocky. Tapi mungkin mereka akan kikuk karena selama ini pakemnya itu sudah seperti itu, begitu ya. Kalau ada apa-apa, tanya Pak Luhut dulu, kan begitu. Nah, sekarang kan mereka karena terbiasa tidak bergerak, tidak berani ngambil langkah tanpa ada blessing dari Pak Luhut. Nah, tiba-tiba sekarang mereka Pak Jokowi sendiri kebingungan juga dan mereka juga bingung ketika harus melangkah. Nah, itu yang saya mau terangkan. Di awal relasi Pak Luhut dan Pak Jokowi itu relasi persahabatan bisnis. Lalu Ya, berubah menjadi relasi politik. Dan relasi politik itu makin lama makin mendalam sehingga di dalam urusan publik pun terkait semacam ya saling membutuhkan secara psikologis itu. Itu yang nggak mungkin digantikan oleh tokoh-tokoh lain. Banyak tokoh yang hebat di sekeliling Jokowi, menteri-menteri teknis yang hebat-hebat, tetapi itu hanya dalam soal teknis, dalam soal teknokratik bukan dalam soal aura memimpin kan. Jadi lain dengan kehadiran Pak Luhut. Jadi ya tentu saya soal kesehatan bisa diatasi dengan oleh Menteri Kesehatan yang pintar, soal pendidikan juga oleh Menteri Pendidikan yang kadang kadang kontroversial sebetulnya. Ya soal-soalnya juga begitu. Tetapi Luhut membawa satu kimia lain, yaitu rasa percaya diri pada Jokowi. Kan Jokowi tetap iya tapi dia nggak percaya diri kalau semua proposal itu tidak disetujui atau didengar lebih dahulu oleh Pak Luhut kan. Jadi relasi Jokowi dengan Luhut itu lama-lama betul-betul jadi relasi personal atau kakak adik atau persahabatan yang melampaui kalkulasi-kalkulasi politis. Itu justru yang mengurangi efektivitas dari kabinet Pak Jokowi itu. Jadi semua beban yang dialihkan pada Pak Luhut itu tidak mungkin ditolak oleh Pak Luhut. Kenapa? Karena kalau Pak Luhut tolak, Pak Jokowi akan susah cari orang lain tuh. Walaupun Pak Luhut bilang itu dia punya kapasitas kok si ini bisa lakukan sesuatu di dalam upaya menarik investor. Tetapi Jokowi udah terbiasa secara psikologi untuk minta bantuan Luhut. Jadi itu yang terjadi. Jadi saling menyandra secara batin sebetulnya di dalam persahabatan itu kita melihat kesulitan hari ini nih. Karena bagaimanapun kabinet harus dijalankan terus. Jadi banyak hal yang pasti orang buka lagi notulasi rapat antara kabinet dan orang tahu bahwa setiap hasil notulasi rapat kira-kira Jokowi bilang notulasinya itu boleh kita kerjakan sebagai program nanti setelah di ACC Pak Luhut. Kira-kira begitu gambarannya. ya. Oke, kita 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 cuma mencoba memahami kepelikan gitu ya, Pak Jokowi. Ya, betul. Pasca bukan pasca lah, setelah Pak Luhut ini dikabarkan sakit gitu ya. Oke, Bung Rocky. Ya, sekali lagi cepat pulih Bang Luhut Yes. Binsar Panjaitan. Teman diskusi dan teman bertengkar saya. Oke, itu 0% bagi kita ya, Bung Ya. Rocky. Thank you.